wabarakatuh. Kenalkan nama saya Jumase, MP2409-1036. Saya dari kelas Sistem Informasi 4B. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang perangkat jaringan dan macam-macamnya. Yang pertama itu pengertian perangkat komputer. Perangkat jaringan adalah komponen perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer atau perangkat komputasi agar dapat saling bertukar data, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi. Atau sekumpulan perangkat yang bekerja untuk jaringan komputer dapat beroperasi. Perangkat jaringan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, perangkat akhir. Perangkat akhir adalah perangkat yang memulai atau mengakhiri aliran data pada jaringan. Perangkat ini dapat berupa host seperti komputer, server, printer, atau klien seperti perbam, web, dan klien email. Perangkat akhir memiliki alamat unik yang mendefinisikan di jaringan. Yang kedua, perangkat perantara. Perangkat perantara adalah perangkat yang menghubungkan perangkat akhir dan memungkinkan transaksi dan pada jaringan. Perangkat perantara dapat berguna hub, switch, router, riveter, gateway, rival, atau accession point. Perangkat-perangkat ini bertanggung jawab untuk melakukan fungsi-fungsi seperti penyaringan, penerusan, atau penguatan atau penerjemahan paket data. Baiklah, selanjutnya macam-macam perangkat jaringan. Yang pertama, hub adalah perangkat jaringan paling sederhana yang bekerja di layar host, sehingga dapat melakukan pengolahan paket yang cerdas. Ketika perangkat A mengirim data, hub akan mengirim ke semua port lain tanpa melihat siapa penerima. Hal ini menyebabkan closing secara terjadi. Walaupun sudah jarang digunakan, hub masih dipakai untuk kebutuhan eksperimen pendidikan atau jaringan kecil yang tidak membutuhkan manajemen traffic kompleks. Yang kedua, bridge adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua segmen jaringan sehingga keduanya dapat berkomunikasi seolah berada dalam satu jaringan yang sama. Bekerja pada layer 2 OSI, bridge membaca dan memilter paket berdasarkan MAC address. Dengan begitu, bridge dapat mengurangi lalu lintas dan mengatasi closing dalam jaringan. Meski fungsinya kini banyak digantikan switch, konsep bridging tetap relevan dalam teknologi modern termasuk PLM dan kondisi wireless seperti WEDS. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, server. Server merupakan perangkat berkinerja tinggi yang menyediakan layanan tertentu bagi komputer lain atau klien dalam jaringan. Server dapat berfungsi sebagai penyedia database web, email, file sharing, autensi, hingga aplikasi internet perusahaan. Server memiliki sistem operasi khusus, kemampuannya tinggi, kapasitasnya besar, serta kemampuan melayani banyak pemain sekaligus. Dalam jaringan skala besar, server adalah pusat koordinasi seluruh sumber daya digital. Yang selanjutnya, router. Router adalah perangkat yang digunakan untuk memperkuat atau menerangi sinyal jaringan yang melemah akibat jarak. Ketika sinyal melewati kabel atau melalui udara, ia mengalami autensi yang artinya simpelnya adalah jaringan melemah karena masalah jarak. Peran router adalah mengambil sinyal tersebut,
memperbaikinya lalu memancarkannya kembali. Perangkat ini sering ditentukan dalam jaringan kabel jarak jauh seperti jaringan wireless bagi Wi-Fi extender untuk memperluas cakupan sinyal. Dan selanjutnya, ear level. Firewall berfungsi sebagai penjaga keamanan jaringan bagi dalam bentak perangkat keras maupun perangkat lunak. Firewall menyaring semua lalu lintas data masuk dalam dan keluar berdasarkan aturan tertentu untuk mencegah akses ilegal. Malware, serangan brute hingga aktivitas mencurigakan. Dalam organisasi besar, rival menjadi lapisan pertahanan utama yang melindungi data internal dan menjadi preventif data sehat. Rival modern bahkan mampu nyaring aplikasi, blokir situs berdaya dan menghasilkan trafik secara level tim. Yang keenam, Access Point atau HP. Access Point adalah perangkat yang menyediakan akses jaringan Iqbal atau Wi-Fi pada perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan Apple bertindak sebagai penghubung antara jaringan kabel dan perangkat wireless. Access Point mengolah distribusi sinyal keamanan Wi-Fi, misalnya Wi-Fi A3, bagian pengguna hingga jaringan tamu, Width Network. Dalam perkantoran, HP menjadi komponen penting agar mobilitas pengguna tetap terjaga tanpa hilangnya koneksi. Yang selanjutnya, Network Interface Card atau sering disebut NIC, merupakan perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat lain bisa terhubung dengan jaringan. NIC memberikan identitas berupa MAC address yang mengenalkan proses pengiriman serta penerimaan paket data. NIC dapat berbentuk kartu LAN atau Bluetooth atau modul Wi-Fi wireless. Tanpa NIC, perangkat tidak akan bisa terhubung ke LAN atau internet walaupun jaringan tersedia. Yang ke-8, switch. Switch adalah perangkat yang bekerja di layar 2OV yang bertugas menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lokal. Switch menggunakan MAC address untuk mengirim paket data secara terarah hanya ke perangkat yang terhubung sehingga lebih efisien dibandingkan hub. Switch juga dapat mengurangi collision, meningkatnya kecepatan, dan menyediakan fitur seperti VLAN, tuning, serta port seperti switch adalah tulang punggung utama dalam jaringan modem. Yang ke-9, modem. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya agar komputer dapat terhubung ke jaringan menjadi internet ISP. Modem menyediakan atensi ke jaringan ISP, menjaga kualitas sinyal, dan memastikan koneksi stabil. Modem dapat berupa fiber optis, DSL, atau kabel tergantung jenis layanan internet. Modem biasanya bekerja berdamping dengan router untuk membuat jaringan internal yang lengkap. Yang terakhir, router. Router adalah perangkat penting yang mengarah terakhir, router. Router adalah perangkat penting yang mengarahkan lalu lintas data antar jaringan yang berbeda bekerja di layar DOC. Router membawa alamat IP, menentukan rute terbaik, meneruskan paket, serta mengatur trafik agar tetap efisien. Router memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu IP publik melalui network transaction. Router juga dapat melakukan VPN dasar, pengantaran host, hingga manajemen bandwidth. Tanpa router, jaringan tidak dapat terhubung ke jaringan luar termasuk internet. Baiklah, sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang terima kasih.
I just had to let you know you're